عليك ربنا على الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima uliqa al-Khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bilhaqqi walhadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaba fadlika wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Usaddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim ya ahlad darak wa ya ahlan nawbah wa ya ahlal batin wa ya ahlan nur. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bahadratul mukarramin wal muhtaramin, segenap para asatidzah, para imam rawatib, para pengurus dan DKM Sejamial Mubarak Qabil khusus Afifillah al-Mukarram Ustaz Jamal, Ustaz Wasis Abdullah, Ustaz Abdul Rahmat, para asatidzah yang lain, para orang tua, wabil khusus Sang Haji Husin, Bapak Haji Muhammad Sambas, dan lainnya. Hadirin rahimakumullah, dibuka kitab fikihnya, dan saya ada di halaman 17 baris kedua dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa qala syekhul muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala aslun wa tugawamu urudut tijarati inda akhiril haul bimasturiyat bih. Asal ini membahas tentang pelaksanaan penunaian zakat urudut tijarah, harta benda dari barang dagangan. Ketika kita berdagang, ketika kita berniaga, maka di sana ada kewajiban zakat. Wa tuqawwamu urudut tijarati inda akhiril haul, dan dilaksanakan itu, dibayarkan, diberlakukan harta dari barang dagangan itu ialah inda akhiril haul, ya, mulai kewajiban zakatnya itu ialah di akhir tahun. Ya, zakat barang dagangan itu dilaksanakan di akhir tahun, diberlakukan kewajiban zakat itu di akhir tahun. Ya, lita'rifa qimatahu, ya, untuk mengetahui nilainya itu barang dagangan. Barang dagangan yang kita miliki itu dilihatnya bukan di awal tahun, tapi di akhir tahun.
tidak dilihat dari besar kecilnya modal, tapi dilihat di akhir tahun. Yaitu bimasturiyat bihi, yaitu dengan barang-barang yang dibeli, ya, dengan harta bendanya, bin nagdi, dengan uang, dengan emas, ya, min fiddatin au min dhahabin au fiddatin, baik cara belinya itu dengan emas atau dengan perak atau dengan uang, dengan rupiah, rial atau dolar, atau dengan uang lain. Sawaun kana, sama saja keadaan itu barang dagangan. Sawaun kana malut tijarat ini sobat, ya sama saja itu waktu kita baru mulai zakatnya, barang dagangan, harta barang dagangan yang kita miliki itu nisaban, mencapai 1 nisab. Ya, 1 nisab itu untuk barang dagangan disamakan dengan nilai emas. Ya, dengan nilai emas. Nisab emas itu kemarin 84 gram. Ya, nisab emas itu 84 gram, kalau perak 588 gram. Jadi sama saja itu modalnya, pokoknya itu mencapai nilai harga 84 gram atau tidak. Ya, kalau kita hitung gampang, 84 gram, kalau 1 gramnya 1 juta, berarti 84 juta. Itu gampangnya. Sama saja modalnya itu sebesar nisab, sama saja modalnya itu sebesar 84 gram atau 84 juta, ya amla atau tidak. Jadi nggak dilihat dari modalnya. Ya, dia dilihat dari modalnya. Sawaun kana ra'su malit tijarati. Ya, sama saja itu modalnya dari barang dagangannya itu ya mencapai harga 84 juta atau kurang. Nah, itu tidak dilihat. Dilihatnya di akhir tahun. Fa in balagat qimatul urudi akhirul hauli nisaban zakaha. Jadi dilihat di akhir tahun. Kalau di akhir tahun nilai barang dagangannya itu ya mencapai 1 nisab, dia modal umpamanya 50 juta, tapi di akhir tahun itu udah jadi 100 juta. Nah, jadi dilihat bukan modalnya 50 juta, tapi di akhir tahun udah setahun dia mulai dagang. Dia dagang waktu itu buka dagangan di bulan November, contohnya di bulan November ya tahun 2023. Nah, di akhir tahun di November ini, di November 2024 dihitung tuh, ditaksir dengan perhitungan yang kira-kira hitungan barang dagangannya itu ya di total ada sekian. Ya, dari modal 50 juta ternyata dihitung, di total, diperkirakan ya itu mencapai 100 juta. Nah, itu dilihatnya dari situ. Ya, dilihatnya dari situ. Di akhir tahun. Main balagun nisaban, kalau mencapai 1 nisab ya taruh 84 juta. Ya, dari modal 50 juta di November lalu dia belanjain, ya didagangin semuanya. Ya, kemudian di akhir tahun dihitung duitnya udah ada 100 juta gitu gampangnya. Atau minimal 84 juta seukuran nisab. Ya, kewajiban zakat. Batas minimal kewajiban zakat yaitu 84 juta atau 84 gram kalau itu emas, ditaksir dengan harga emas, disamakan dengan harga emas. Kalau diuangkan nilainya itu 84 juta. Begitu di total diperkirakan dengan perkiraan barang dagangan hitungan yang pasti nilainya ternyata 84 juta. Nah, kalau sudah begitu zakaha, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Nah, begitu. Itu ya barang dagangan. Ya, barang dagangan dilihatnya di situ. Ya, dilihatnya di akhir tahun. Nah, kalau emang udah nyampe segitu, dia wajib zakat. Ya, wajib zakat. Kalau kurang, ya enggak tentunya. Ya, kalau kurang enggak.
itu dihitung-hitung cuman ada 70 juta dari modal 50 juta. Nah, berarti belum kena zakat. Ya, belum kena zakat. Apalagi yang usaha-usaha kecil, ya yang nggak nyampe segitu, ya nggak wajib zakat. Yang wajib zakat itu ialah nisabnya perdagangan, nisabnya perniagaan barang dagangan itu sama dengan nisab emas. Emas itu 84 gram. Ya, nah, itu disamakan atau senilai 84 juta. Itu baru kewajiban zakat. Ya, baru kewajiban zakat. Dan zakatnya seberapa itu zakatnya? Ya, zakatnya seberapa itu? Kalau kurang dari itu illa fala. Kalau kurang dari 84 gram nilainya, kurang dari 84 juta, maka tidak wajib zakat. Kalau mencapai 84 juta senilai 84 gram emas, maka dia wajib zakat. Seberapa besar itu zakatnya? Ya, wa yukhraju min qimati dzalikal urudi. Maka wajib dikeluarkan itu zakat barang dagangannya itu, yaitu lamin ainihi, bukan dari jenis barang dagangannya. Ya, bukan dari jenis barang dagangannya. Kalau dagangannya pakaian, bukan yang dikeluarin pakaian. Ya, kalau dagangnya pakaian, bukan yang dikeluarin pakaian. Kalau dagangnya batu, pasir, semen, ya dibuka material, yang dikeluarin bukan itu. Ya, bukan barang dagangan seperti pasir, keluarin pasir. Bagaimana kalau dikit sepengkim, buat apaan itu anak yatim? Jadi nilainya, ya nilainya, nilai uangnya, ya nilai uangnya. Karena kita di sini berbentuk rupiah, berarti yang harus dikeluarkan adalah dengan nilai rupiah, begitu. Ya, dengan nilai rupiah. Banda bulu gigi mati mali tijarot ini sobat, ya ditagwim. Ya, setelah diperkirakan itu harta sudah mencapai nisab sebesar 84 juta rupiah, maka yang wajib dikeluarkan rub'ul usri, ya minhu, yaitu seperempat dari sepersepuluh dari barang dagangan itu. Jadi yang wajib dikeluarkan itu ya seperempatnya atau 2,5%-nya. Nah, zakatnya barang dagangan sama dengan zakat emas, yaitu ya 2,5% atau 2,5%. Ya, wal wajibu fiha rubu usril gimah, yaitu senilai 84 juta, yaitu 2,5%. Ya, 2,5%. Atau 100 juta, 2,5% dari 100 juta. Nah, itu yang wajib dikeluarkan. Dan yang wajib dikeluarkan itu ialah bukan, lagi-lagi bukan jenis barang dagangan yang kita perjualbelikan, tapi nilainya. Ya, nilainya. Nilainya yang berlaku di kita itu uang, berarti uang ya senilai 2,5% dari barang dagangan kita. Itu yang dikeluarkan. Ya, maka disebut itu namanya zakatul tijarah. Kalau dikelompokin masuk ke dalam zakatul mal, ya masuk ke dalam zakat harta, ya masuk ke dalam zakat harta benda. Nah itu kalau kita dagang, kalau kita usaha, ya kalau kita usaha. Kemudian wa mastukhrija mimma adini zahabi wal fiddah. Dan apa-apa yang dikeluarkan dari barang tambang, ya barang tambang berupa emas dan perak, ya yang dikeluarkan dari barang tambang berupa emas dan perak, yukhraju minhu idza balagha nisaban. Sama ketika kita menambang emas, ketika kita menambang perak, ya mendulang emas, mendulang perak. Nah, kemudian dari hasil barang tambangnya itu juga sama, wajib dizakatkan. Ya, wajib dizakatkan. Nah, zakatnya itu ialah yukhraju minhu idza balagha nisaban. Sama itu juga tambang emas, menambangan perak, wajib dikeluarkan zakatnya kalau penghasilannya, pendapatannya, perolehannya
mencapai kadar minimal 84 gram kalau itu emas, 588 gram kalau kita mendulang perak atau menambang perak. Itu yang wajib dikeluarkan. Ya, yang wajib dikeluarkan. Berapa zakatnya dari penambangan emas? Rub'ul usur. Ya, rub'ul usri. Yaitu sama. Ya, 2,5%. Ya, 1/4 dari 1/10. Berarti 2,5%. Cuman bedanya fil hal. Bedanya kalau menambang emas, menambang perak itu nggak nunggu tahun. Ya, nggak nunggu tahun. Tapi ya, wala yustaratu fil ma'din fil ma'dan al haul. Nggak disyaratkan dalam pengeluaran zakat penambangan emas, penambangan perak itu nggak disyaratkan harus setahun. Ya, tapi fil hal. Ya, secara langsung. Begitu mendulang, selesai mendulang ditimbang dapat senilai 84 gram, wajib dikeluarin zakatnya langsung. Ya, wajib keluarin zakatnya langsung. Ya, itu zakat penambangan. Walaupun kita di sini ya nggak ada yang menambang emas. Ini karena ada di kitab, tetap kita bahas. Barangkali aja ntar kita ikut diwajibin pindah ke IKN, tahu-tahu di kebun kita begitu dipacu di sini emas semua. Kalau jadi penambang emas kita, itu boleh jadi nanti. Kalau kita sudah tahu ya permasalahannya, sudah tahu hukumnya, sudah tahu kewajibannya, kita nggak nanya-nanya lagi. Udah tahu, oh ini berarti saya harus keluarkan dari hasil penambangan emas, ya dari hasil penambangan perak, tetap yang wajib dikeluarkan 2,5% dari perolehan penghasilan pendapatannya itu minimal dapat senilai 84 gram. Ya, kalau belum dapat 84 gram ya enggak, baru dapat 30 gram, baru dapat 40 gram, baru dapat 50 gram ya belum. Ya, begitu dapat nilainya dihitung-hitung, kumpul-kumpulin, ya kerja selama beberapa hari ternyata udah mencapai 84 gram atau lebih dari itu, ya tinggal hitung aja kelebihannya. Ya, pokoknya ketentuan hukumnya wajib dikeluarkan zakat dari hasil penambangan emas, hasil penambangan perak, yaitu zakatnya tetap 2,5%. Itu ya zakat yang wajib dikeluarkan. Kemudian wa in kanal mustakhriju min ahli wujubi zakah. Itu pun kalau pendulangnya penambangnya orang yang kewajiban zakat. Ya, orang yang kewajiban zakat itu wajib dikeluarkan. Orang yang kewajiban zakat siapa itu? Biankana musliman hurran. Kalau yang penambangnya itu orang muslim. Ya, penambangnya orang muslim dan orang merdeka, bukan hamba sahaya, bukan budak, itu yang wajib. Ya, itu yang wajib dikeluarkan. Ya, wa in kanal mustakhriju min ahli wujubi zakah, yang wajib mengeluarkan zakat kalau emang penambangnya itu adalah orang-orang ahli zakat, orang-orang yang diwajibkan zakat, yaitu ya in kana musliman hurran. Kalau dia orang muslim lagi orang merdeka, bukan hamba sahaya. Itu ya barang dagangan ya yang wajib kita keluarkan. Kemudian dari barang penambangan, dari penambangan emas itu yang wajib keluarkan itu apa itu al-ma'din. Ya, apa itu al-ma'din? Huwa ma yustakhraju minal ard, yaitu sesuatu yang dikeluarkan dari permukaan bumi atau dari perut bumi. Ya, bi mu'alajatin minal makan alladzi khalaqallahu fihi biwasitatil alat, ya wa mu'adatil hafr, yaitu ya penambangan yang dilakukan di tanah, di bumi yang Allah ciptakan dengan alat, ya dengan alat-alat berat, atau dengan cara menggali, atau dengan cara mendulang di sungai, atau di pinggir-pinggir danau, atau di pinggir laut dan sebagainya. Itu yang disebut dengan ma'din atau ma'dan.
ya barang dagangan. Wal ma'danu ya barang dagangan barang temuan, barang tambang itu ya penambangan emas, penambangan perak adalah yang diambil dari bumi. Ya, yang diambil dari bumi. Nah, kewajibannya itu ialah hanya terbatas pada emas dan perak saja. Ya, surutu wujubi zakatil ma'din ya isnan. Syarat kewajiban zakat dari hasil barang tambang itu ialah hanya dua. Satu, an yakuna dhahaban aw fiddatan. Ya, yang pertama, kewajiban zakat dari hasil penambangan emas hanya emas dan perak saja. Ya, fala zakat min ghairihima. Tidak kewajiban zakat bagi penambangan selain emas dan perak. Ya, minal ma'adin. Ya, dari hasil penambangannya itu seperti apa? Ya, kalbatrol. Ya, kalbatrol wan nuhas, seperti minyak. Ya, minyak itu enggak termasuk ma'din. Ya, enggak termasuk barang tambang. Ya, jadi enggak wajib zakat. Nuhas, tembaga. Ya, apalagi batu bara. Ya, tidak termasuk itu. Ya, tidak termasuk. Nah, atau pasir, dia gali pasir, ya enggak jadi enggak kewajiban zakat. Kewajiban zakat dari hasil penambangan itu ialah hanya terbatas pada dua jenis barang saja, yaitu emas dan perak. Itu pun an yakuna nisoban, kalau pendapatannya minimal dapat sekedar ukuran 84 gram. Kalau itu emas, kalau perak ya mendapat perak itu 588 gram. Wal wajibu fihi rubul usri kadzahabi wal fiddah. Jadi kewajiban zakatnya itu ialah 2,5% seperti kewajiban zakat emas dan perak. Yang berikutnya, wa mayujadu minar rikas. Sekarang sesuatu yang ditemukan dari minar rikas, dari barang temuan. Ya, sesuatu yang ditemukan, didapati, diperoleh dari barang temuan. Ya, minar rikas. Wa huwa dafinul jahiliyah. Wa hiyal halah allati kanat 'alaihal arabu qablal islam minal jahli billah wa rasuli wa syar'il islam. Yaitu barang temuan yang dimaksud di sini ialah barang yang terpendam. Barang yang terpendam itu rikas itu sesuatu yang ditemukan dari barang yang terpendam, wa huwa dafinul jahiliyah, yaitu pendaman orang-orang jahiliyah. Ya, pendaman orang-orang jahiliyah yang kita sebut harta karun. Ya, yang wajib di zakat itu adalah ya barang yang terpendam, minar rikas, yaitu rikas itu huwa dafinul jahiliyah, pendeman, peninggalan orang-orang jahiliyah. Ya, orang-orang kita sebut zaman purba. Ya, wahyal halatul latikanat salihal arab, yang keadaan jahiliyah itu ialah keadaan di orang-orang Arab zaman dulu qoblal Islam, yaitu sebelum datangnya Islam. Ya, sebelum datangnya Islam, sebelum diutusnya Nabi, itu masuk ke dalam kelompok jahiliyah. Nah, itu barang temuan yang ditemukan ialah peninggalan orang-orang jahiliyah. Ya, yaitu qoblal Islam minal jahli billah, orang-orang yang masih bodoh pemahamannya tentang Allah, wa rasuli, masih bodoh pemahamannya, pengenalannya tentang rasulnya, wa syara'il Islam, begitu juga tentang syariat Islam. Ya, tentang syariat Islam. Jadi mereka itu masih zaman dahulu sebelum diutusnya Nabi, peninggalan zaman-zaman dahulu, atau disebut dengan zaman purba. Kenapa disebut orang-orang jahiliyah itu dengan sebutan jahiliyah? Ya, wahumun nasalat qoblal Islam. Mereka itu manusia yang ada, yang hidup di zaman sebelum datangnya agama Islam atau sebelum diutusnya Nabi. Loh, kenapa mereka disebut jahiliyah? Emang mereka bodoh-bodoh banget? Ya, emang mereka bodoh-bodoh banget disebut orang-orang jahiliyah. Samu bidzalikal kasrati jahalatihim. Mereka dinamakan disebut dengan jahiliyah karena kebanyakan perilaku bodoh mereka. Ya, wa hadha wal masyhur, inilah pendapat yang paling masyhur, pendapat yang paling benar. Yaitu ya orang-orang dahulu, peninggalan orang-orang dahulu. Ya, dan itu ya
yang wajib dikeluarkan itu ialah fauran, secara langsung. Ya, kalau dia menemukan barang-barang terpendam, ya wajib dia keluarkannya itu secara langsung. Begitu dia nemu, ya ditimbang, kemudian langsung dikeluari. Ya, langsung dibayarkan zakatnya. Ya, langsung dibayarkan zakatnya. Wa yusrafu, ya masrifaz zakah. Maka wajib itu barang terpendam, ya yang terpendam atau harta karun yang ditemukan itu ya dikeluarkan zakatnya. Ya, kenapa dikeluarkan zakatnya? Lianahu hakun wajibun fil mustafad minal arad, karena itu dia adalah hak wajib yang diambil manfaat dari bumi, dari tanah. Ya, dari tanah, maka dia wajib zakat. Lah kan boleh dapat itu lagi gali sumur, ya lagi gali sepiteng, tahu-tahu dapat kursi emas, ya tahu-tahu dapat guci emas. Nah, itu dia wajib keluarkan. Nah, kenapa itu wajib dikeluarin itu barang yang terpendam, orang boleh nemu lagi gali? Nah, karena dia hakun wajibun fil mustafad minal ard, yaitu hak wajib, ya karena dia ambil faidah dari tanah. Ya, fa asbahal wajibu istimari wasuru, ya disamakan itu kewajiban zakatnya dengan buah-buahan dan hasil pertanian. Itu sama. Ya, hasil pertanian, hasil buah-buahan, buah kurma kemarin, buah anggur. Nah, itu wajib dizakati. Kenapa itu wajib dizakati? Karena itu ya hak wajib yang diambil faedah dari bumi. Ya, dari bumi. Itu sama. Ya, sama. Nah, itu barang-barang yang terpendam sama. Kemudian berapa zakatnya itu yang wajib dikeluarkan kalau kita menemukan barang-barang harta karun fafihil khumus, maka yang wajib kita keluarkan itu beda dengan zakat-zakat yang lain, maka dia zakatnya adalah 5%. Ya, zakatnya 5%. Nah, bukan 2,5%. Ya, fafihil khumus, zakatnya barang, menemukan barang yang terpendam, barang harta karun, nah itu bukan seperti zakat yang lain. Ya, zakat yang lain itu 2,5%. Tapi kalau menemukan barang-barang yang terpendam, peninggalan zaman jahiliyah, nah maka itu ya wajib dikeluarkan, ialah zakatnya sebanyak 5%. Ya, zakatnya 5%, bukan 2,5%. Ya, tapi 5%. Itu zakat ya barang yang terpendam, yaitu zakatnya 5%. Dan itu yang wajib dizakati juga sama. Dia surutu wujubi zakatir rikaz arbaatun. Disyaratkan wajibnya zakat barang temuan, barang yang terpendam, yaitu arbaatun. Ya, ada 4 syarat di sana. Yang wajib dizakati itu ialah an yakuna zahaban, yang ditemukan itu berupa emas. Ya, yang ditemukan berupa emas. Kalau bukan emas, ya au fiddatan, atau bukan perak, ya enggak berarti. Dia ketemu guci antik, kalaupun nilainya mahal ratusan juta, ya tetap itu enggak. Ya, enggak kena. Ya, itu syarat yang pertama. Harus bentuknya itu emas. Ya, dari apapun jenisnya, itu yang wajib disakatkan adalah yang pertama, kalau barang yang terpendam itu berupa emas atau perak. Yang kedua, syaratnya yakuna min dafinil jahiliyah, yaitu temuan itu juga barang yang terpendam itu juga adalah pendaman orang-orang jahiliyah. Ya, bukan pendaman orang-orang muslim, bukan. Ya, tapi pendaman orang-orang jahiliyah. Lah dari mana diketahui itu? Yu'rafu dzalika bi alamah, itu dapat diketahuinya biasanya ada ciri, ada tanda. Ya, zaman-zaman dahulu itu ada tertulis biasanya itu. Ya, dari barang-barang seperti kursi umpamanya nampan, atau guci dari emas, atau teko dari emas, itu biasanya ditulis tahun pembuatannya. Pembuatan tuh tahun sekian. Ya, atau zaman ini, atau di tahun gajah umpamanya, itu ya namanya ada tanda. Kaismi malikin, atau nama raja zaman-zaman sebelum diutusnya Nabi.
ya, au daulah jahiliyah, atau kepemimpinan orang-orang jahiliyah sebelum Nabi. Nah, itu yang wajib dizakatin. Seandainya dia ketemu ya lagi gali tadi barang yang terpendam itu amma yadakana min dafinil Islam au juhila haluh fa hukmuhu hukmul lughah. Kalau yang ditemukan itu ternyata ada tulisan itu ya harta dari King Abdul Aziz umpama. Ya, ditemukan dari King Abdul Aziz, Raja Abdul Aziz, atau yang terpendam. Ya, atau dari Malik Harun ar-Rasyid, dari Raja Harun ar-Rasyid. Itu berarti enggak. Amaidakan ada finil Islam, ya min dafinil Islam, kalau pendaman harta terpendam itu adalah milik-milik orang muslim, ya aujuhilala haluhu, atau tidak dapat diketahui itu ini peninggalan orang muslim atau peninggalan orang jahiliyah, bagaimana itu hukumnya? Ya fa hukmuhu hukmul lughah, maka hukumnya dihukumkan adalah hukum barang temuan, sama barang temuan. Ya, kita lagi jalan tahu-tahu ketemu. Nah, sama begitu. Ya, lagi jalan di hutan tahu-tahu ketemu, ya itu barang temuan. Tapi itu tertulis di situ milik Raja Fulan, tapi Raja Islam. Ya, itu enggak. Ya, itu berarti tidak dihukumkan zakat barang terpendam, tapi disamakan dengan barang temuan. Ya, barang temuan tapi zakatnya sama. Zakatnya ialah 5%. Ya, itu yang kedua. Syarat yang ketiga yang ditemukan juga sama, inka ayakuna nisoban. Ya, kan nisab dzahab wal fiddah. Yang ditemukan itu beratnya seberat ukuran wajib zakatnya emas. Beratnya berapa gram? Begitu ditimbang ya cuman ada 70 gram, nggak wajib zakat. Ditimbang ada 90 gram, wajib zakat kalau itu emas. Kadang ditemukan perak, ya ditemukan perak, kursi dari perak, meja dari perak, ya tempat tidur dari perak umpama. Beratnya berapa? Ya begitu ditimbang beratnya lebih dari 588 gram itu perak, wajib zakat. Kalau kurang dari 588 gram, beratnya cuma 500 gram. Ya, beratnya cuma 500 gram itu perak, belum wajib zakat. Fala zakata fi madunan nisab, maka tidak wajib zakat kalau belum mencapai batas minimal kewajiban zakat. Tuh. Ya, kemudian itu pun wa mugobilu anahu yasrafu ila ahlul khumus. Ya, maka apa namanya itu pendapat tentang itu ya diberikan kepada yaitu yusrafu ila ahlul khumus ya al-madkurin fi ayatil fai'i, yaitu dimasukkan ke dalam 5% dalam bentuk harta rampasan, disamakan dengan harta rampasan. Ya, kalau memang tidak ditemukan tanda-tanda dari barang yang didapati saat menggali lubang, maka tidak wajib zakat, bukan zakat rikaz, bukan zakat dari barang yang terpendam, tapi disamakan ya dengan zakat barang temuan atau zakat dari barang harta rampasan. Nah, itu ya zakat masing-masing dan kewajiban zakatnya. Nah, sampai di situ. Nanti kelanjutannya faslun wa tajibu zakatul fitri, ya kewajiban zakat fitrah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita, sehatkan badan kita sehingga sedikitnya bisa kita khatamkan risalah yang tipis ini, kitab yang tipis ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbana tarafna وأننا صرفنا على نظر وشرفنا فاكتب علينا توبة تغسل كل حول.